Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan tetap selalu semangat dalam belajar. Kita masuk ke materi bab 4 statistika, yaitu tentang pertemuan keempat tentang penyebaran data tunggal. Yang kita bahas kali ini, pada pertemuan kali ini itu adalah ada 3, yaitu simpangan rata-rata, ragam atau variasi, kemudian simpangan baku. Nah, kita pahami dulu rumus-rumus dari ketiga ini. Nah, yang pertama saya akan jelaskan tentang simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata rumusnya adalah SR sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N XI min X rata-rata dimutlakan dibagi N. Kemudian rumus yang kedua adalah ragam atau variasi. Rumusnya adalah S kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N XI min X rata-rata dikuadratkan dibagi N. Nah, sekarang saya mau bahas dua ini. Dua rumus ini kalian bisa pahami bahwa yang ini, kalian ingat ya, kalau ada X bar seperti ini berarti dia rata-rata. X rata-rata. Kemudian bedanya apa dengan ini? Kalau ini adalah dalam kurung. Nah, kalau ini mutlak ya. Tandanya tidak kurung tapi jejak seperti ini. Kalau ini kurung. Apa artinya ini? Ini perbedaannya berarti kalau tanda mutlak seperti ini maka hasilnya negatif akan tetap positif, itu mutlak. Tapi kalau untuk tanda kurung seperti ini, kalau negatif tetap negatif. Kecuali ini karena nanti dikuadratkan jadi tetap positif. Nanti kita lebih jelasnya masuk ke soalnya. Kemudian simpangan baku rumusnya adalah S akar dari sigma I sama dengan 1 sampai dengan N XI min X rata-rata dikuadratkan bagi N. Jadi ini rumusnya sama. Jadi untuk simpangan baku itu adalah akar dari ragam atau variasi. Jadi ini dikerjakan dulu, nanti hasilnya tinggal diakarkan. Jadi ini rumusnya sama, hanya yang membedakan adalah kalau simpangan baku itu adalah akar dari ragam atau variasi. Nah, sampai rumus di sini cara membaca rumusnya bisa dipahami ya. Karena ini sigma, maka nanti kita dari data kita jumlahkan semuanya. Dari rumus-rumus ini kita jumlahkan semuanya. Oke, kita masuk ke contoh nomor 1, yaitu tentang ini, simpangan rata-rata. Gimana cara menggunakan rumus ini dan gimana cara menghitungnya. Misal diketahui di sini ada data 7, 6, 8, 7, 6, 10, 5. Oke, gimana cara mencari simpangan rata-ratanya? Maka ketika kita melihat dari rumus simpangan rata-rata bahwa XI min X rata-rata ini dimutlakkan dibagi N. Berarti sigmanya. Berarti bagaimana caranya? Karena di sini ada X rata-rata, maka yang kita cari pertama kali adalah rata-ratanya. X rata-ratanya. Gimana cara mencarinya? Dari data soalnya kita jumlahkan 7 tambah 6 tambah 8 tambah 7 dan seterusnya dibagi jumlahnya data. Di sini kalau kita hitung jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7, maka dibagi dengan 7. Kita jumlah semuanya, ketemunya 49 dibagi 7 sama dengan 7. Berarti rata-ratanya ketemu 7. Nah, nanti ini jadi patokan. Kita masukkan ke rumus ini. Nah, bagaimana kita memasukkan angka-angka ini? Kita fokus ke rumus dari simpangan rata-rata, bahwa simpangan rata-rata rumusnya XI min X rata-rata. XI-nya itu apa? Data dari soalnya. 7, 6, 8, 7, 6, 10, 5 ini adalah XI-nya, semua anggota XI-nya. X rata-ratanya sudah kita cari tadi 7. N-nya itu adalah jumlahnya, jumlah dari datanya, berarti 7. Oke, sekarang kita masukkan satu-satu, satu per satu dari 7. XI-nya kan 7. 7 dikurangi rata-rata 7, dimutlakan. Ditambah, karena di sini sigma otomatis dia jumlah. 6, 7 sudah, sekarang 6. 6 dikurangi 7 dimutlakan. Ditambah 8 dikurangi 7 dimutlakan. Ditambah 6 kurangi 7 dimutlakan. Ditambah 7, nah 10 min 7 dimutlakan, ditambah 5 min 7 dimutlakan, dibagi
N banyaknya data, yaitu 7. Nah, sekarang kita hitung. Gimana cara menghitungnya? Ketika ini tanda mutlak, nanti hasilnya negatif, dia tetap akan dipositifkan karena tandanya mutlak, bukan kurung ya, tapi mutlak. 7 kurangi 7, 0. 6 kurangi 7, negatif 1 atau min 1. Maka ketika mutlak menjadi tetap 1. Itu bedanya dengan tanda kurung. Paham sampai di sini ya? 8 kurangi 7, 1. 7 kurangi 7, 0. 6 kurangi 7, negatif 1. Tetap jadi 1. 10 kurangi 7, 3. Dan 5 dikurangi 7, negatif 2 atau 2. Jadi tetap semua hasilnya harus positif ketika tandanya dimutlakan. Dibagi 7, kita jumlah hasilnya 8/7. Bagaimana untuk mencari simpangan rata-rata bisa dipahami ya. Nah, bagaimana kita mencari ragam atau variasi? Nah, untuk mencari ragam atau variasi misalnya soalnya sama ya, saya masih memakai soal yang ini. Nah, kita terapkan ke dalam rumus ragam. Tadi sudah didapat bahwa rata-ratanya kita dapat 7 tadi ya, 49 dibagi 7 sama dengan 7 dengan soalnya 7, 6, 8, 7, 6, 10, 5. Ini saya tidak merubah soalnya sama tapi yang ditanya adalah ragam. Gimana kita menerapkan ke rumus ragamnya, bahwa rumus ragam adalah S kuadrat. S kuadrat ini memang lambangnya ya, lambang ragam. Jadi ketika S dengan S kuadrat ini memang lambang kuadrat, ini memang lambang dari rumus ragam S kuadrat. Jadi nanti tidak harus jadi S ya. Jadi tetap S kuadrat sampai terakhir pun tetap S kuadrat. Jadi tidak jadi S nanti diakarkan, tidak ya. Karena memang ini lambang saja. Rumusnya adalah sigma I sama dengan 1 sampai dengan N XI min X rata-rata dikuadratkan, tapi dikurungi. Dibagi jumlahnya data N. XI itu adalah soalnya, ini seperti tadi ya, XI soalnya. Berarti 7 kurangi rata-ratanya 7 dikuadratkan. Ditambah 6 kurangi 7 dikuadratkan. Ditambah 8 dikurangi 7 dikuadratkan. Ditambah 7 dikurangi 7 dikuadratkan sampai 5 kurangi 7 dikuadratkan sampai terakhir dari soalnya dibagi jumlahnya datanya soalnya 7. Nah, kita hitung satu-satu. 7 kurangi 7 0 dikuadratkan 0. 6 dikurangi 7 negatif 1 dikuadratkan berarti min 1 kuadrat 1. 8 kurangi 7 1 dikuadratkan 1. Dan seterusnya ini sampai 10 kurangi 7 3 dikuadratkan 9. 5 kurangi 7 negatif 2 dikuadratkan 4. Dibagi 7 sama dengan 16/7. Itu untuk mencari ragam. Oke, sampai sini bisa dipahami. Bedakan dengan kita tadi mencari simpangan rata-rata dan ragam atau variasi. Berbeda di rumusnya. Gimana kalau satu soal ini yang tadi kita jawab, simpangan rata-rata, ragam, gimana cara mencari simpangan bakunya? Ketika ragamnya sudah ketemu 16/7, maka simpangan bakunya hanya tinggal diakarkan saja dari ragam. Ragamnya 16/7, berarti kalau ditanya simpangan bakunya gimana? Simpangan bakunya berarti, tadi apa lambangnya? S. Kalau kita ditanya simpangan bakunya berarti akar dari ragam. Nah, ini ragam ketemunya 16/7. Ini gampang sekali. Jadi untuk menjawab simpangan baku kalian harus mencari ragamnya dulu kemudian diakarkan. Oke, sampai nomor 2 ini jelas ya. Mencari ragam atau varian. Sekarang saya ganti soal lagi. Soal nomor 2. Tapi yang dicari adalah simpangan baku karena tadi kan simpangan baku hanya menjawab yang ini ya, ragam. Nah, sekarang gimana kalau soalnya ini soal baru lagi, dari 40 siswa kelas 11 AKL diperoleh nilai yang mewakili 7, 9, 6, 3, dan 5. Nah, pertanyaan saya cuma satu ini, simpangan baku saja. Nih dilihat simpangan baku tadi rumusnya ini ya. Nah, kita langsung masukkan rumusnya juga boleh. Atau kalian mencari ragamnya dulu boleh, nanti diakarkan. Itu juga boleh. Saya langsung saja ke rumus simpangan baku akar dari sigma I sama dengan 1 sampai dengan N XI min X rata-rata dikuadratkan dibagi N. Seperti tadi ya, kita cari karena di sini ada rata-ratanya, kita selalu cari rata-ratanya dulu. Jadi untuk mencari simpangan rata-rata ragam simpangan baku kita semuanya harus cari rata-ratanya terlebih dahulu. Dijumlahkan, dibagi banyaknya data, ketika dijumlah hasilnya 30 bagi 5 sama dengan 6. Rata-ratanya ketemu 6 di sini.
Nah, masukkan ke dalam soalnya. Oke. XI min X rata-rata. XI-nya dari soalnya ini. 7, 9, 6, 3, 5. Berarti 7 kurangi 6. Rata-ratanya 6 dikuadratkan ditambah 9. Dikurangi 6 dikuadratkan ditambah 6. Kurangi 6 dikuadratkan ditambah 3. Kurangi 6 kuadrat ditambah 5. Dikurangi 6 kuadrat. Sekarang kita hitung 7 kurangi 6, 1. 1 dikuadratkan 1. 9 kurangi 6, 3. 3 dikuadratkan 9. 6 kurangi 6, 0. 0 kuadrat, 0. Dan seterusnya 3 min 6 kuadrat min 3 kuadrat, 9. 5 kurangi 6 min 1 dikuadratkan 1. Ketika dijumlah semuanya hasilnya adalah 20 per 5. 20 dibagi 5 itu ada 4, maka akar dari 4 sama dengan 2. Untuk soal nomor 2 ini ada di buku Moodle-nya, kalian bisa buka, tapi maaf di buku Moodle-nya itu ada kesalahan, jadi yang betul nanti koreksinya ada di sini ya. Kalian bisa nanti lihat di buku Moodle-nya kenapa kok ada yang berbeda, itu saya ralat, berarti yang benar adalah posisinya yang saya jelaskan hari ini, yang di sini. Oke, itu penjelasan saya kali ini tentang 3 yang kita bahas, materi simpangan rata-rata, ragam atau variasi, simpangan baku. Silahkan kalian lanjutkan ke tugas tertulisnya, kemudian lanjut lagi ke kuisnya. Tetap semangat anak-anak untuk mengerjakan materi pada kesempatan kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.